Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya kita di pagi hari ini kita akan dapat kekuatan yang baru pada saat kita mencari wajah Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Kul PAP. Siapa aja nih Mas yang di bawah Mas? Boleh diperkenalkan? Dari sebelah kanan saya boleh? Salam, saya Mudi. Ya, saya sendiri Shalom, saya Firdaus dan sebelah saya ada Salam, saya Sandi. ya. Haleluya. Apa kabarnya semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Pertama Yesus kita luar biasa. Amin. Mungkin sebelum kita mau ngobrol satu sama lain, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau nyembah Tuhan dulu. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita sembah Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
pengakuan iman kami bahwa berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan Kau kuatkan kami. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengisi tuntunan sepekan Tuhan. Biarlah apa yang kami mau bicarakan pagi ini Tuhan, biar menjadi berkat buat setiap kami. Yang mendengar dikuatkan, bahkan yang lemah dikuatkan, bahkan mungkin yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ambil alih dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Biar segala hormat kami kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami siap memulai tuntunan sepekan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kita percaya di tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Amin. Ya, kita percaya ya, Gembala pembina kita bilang tahun ini 2025 ini tahun penuaian. Amin. Menuai apa aja nih? Menuai banyak. Dari kemarin udah dibahas, ada menuai jiwa-jiwa, menuai berkat materi, jasmani, rohani. Nah sekarang menuai kehidupan yang kekal. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Sementara semuanya ada sementara ya Mas ya. Yang kekal itu justru nanti pada saat di sorga. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas dan akan saya tanya. Seberapa berharga sih menurut Mas Daus tuayan hidup? Tuayan kehidupan yang kekal menurut Mas Daus? Kalau ditanya seberapa berharga, sangat sekali berharga. Tadi Pak Hasan sudah prolognya apa yang kita cari. Yang memang ya hidup nyari banyak hal lah yang pertama ya. Tapi yang paling utama adalah kehidupannya kekal. Buat apa? Buat apa kita punya semuanya, bahkan kalau kita nanti mati kekal gitu. Cuma kan karena hidup ini kita sementara, kita berkata 70, 60, 70 tahun, 80 itu Bonus. udah bonus, sisanya udah penderitaan. Makanya udah penderitaan. Cuma segitu doang tuh. Ada sih yang hidup 100 tahun ada. Tapi seberapa ya kekalnya sih gitu kan nggak ada yang selamanya. Nah hari ini kita bersyukur kita dikasih kesempatan ngomongin tentang penuaian yang kekal nih, kehidupan yang kekal nih, kita menuai hidup yang kekal. Ya kalau ditanya menurut saya sangat penting karena memang tujuan hidup ini ya ini kita mau kemana pun pasti kita akan akhirnya ada esensi tujuan manusia hidup adalah kehidupan yang kekal. Iya Gitu sih. Memang kita dari keselamatan kekal itu kita juga anugerah ya, Oh iya. dapat dari Tuhan Yesus ya. Keselamatan kekal kita memang kita di bumi ini memang kita ya memang kita cari seperti uang ya kan, harta ya kita memang butuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya balik lagi jangan terlalu mengejar itu, yang kita kejar justru Tuhan Yesus ya untuk kehidupan kekal kita, karena harta yang ada pada saat kita meninggal juga kita nggak bawa, benar nggak? Kita tinggal, yang justru yang kita bawa itu yang perbuatan baik kita selama ada di ini. Nah pertanyaan yang kedua nih, yang tadi saya bilang keselamatan kekal adalah pemberian cuma-cuma karena anugerah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya, mati, menderita buat menebus dosa-dosa kita kan. Nah yang kita jaga cara hidup kita di bumi ini. Nah sekarang saya tanya sama Mang Sandi, apa sih yang dimaksud penuaian hidup yang kekal? Coba Mang Sandi bisa jelasin. Jadi kan kalau ngomong menuai itu kan panen ya Mas. Jadi kita akan menuai yang kekal tuh kalau kita nanam yang baik nih, maksudnya gitu. Nah, menurut Mas Sandi tuh yang gimana tuh menuai yang kekal tuh, yang ada gambar nggak atau ada cerita? Maksudnya ya jangan ngomongin nanti nih kalau yang sekarang yang kita tanam hal-hal yang jahat, pasti nuainya jahat lah. Nanam durian pasti nuainya durian ya Mang ya. Ya kan nanam durian gitu, makanya nggak mungkin nanam durian tumbuhnya salah gitu kan ya. Gitu. Nah, Kalau menurut saya sendiri ya penuaian kehidupan kita. kehidupan kekal intinya dalam kehidupan kita di dunia ini berusaha untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik agar berbuat baik ya, berbuat baik dalam suatu kebenaran. Karena kita jangan selalu istilahnya dalam kehidupan ini
merasa benar tapi tidak bisa berbuat benar pada orang lain, Ya. dan selalu berbuat baik dan terus berbuat baik yang hasilnya justru nantilah yang kita dapatkan ketika kita selesai di dunia ini. Itulah yang akan kita tuai setelah selesai di dunia ini, ya nanti itu tuai itu. Berarti menurut Mang Sandi ini di bumi ini nyicil yang mengirim bahan bangunan ke surga ya Mang Sandi ya, pelan-pelan dan dengan kebaikan sampai rumahnya udah jadi besar, benar nggak? Nah, Tuhan Yesus dahsyat. Tapi ini enggak, tapi jangan sampai kita berbuat baik itu untuk hidup kekal ya, karena kan kita itu berbuat baik karena kita bersyukur sama Tuhan. Kita sudah dikasih hidup yang kekal nih. Karena perbuatan manusia itu tidak bisa membawa kita ke kekekalan. Perbuatan balik kita itu ya ucapan syukur sama Tuhan. Kalau kata orang Jawa, rasa tahu diri kita lah. Nah, kita nggak tahu diri sih udah dikasih hidup yang kekal, nggak ngelakuin apa-apa kita, gitu maksudnya. Nah, perbuatan baik kita itu adalah bukti bahwa kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan udah terlalu baik sama kita, ngasih hidup kekal dengan cuma-cuma tadi kayak Anda sudah tadi itu. Makanya kita harusnya berbuat baik. Makanya ada orang nggak berbuat baik adalah orang yang dia tuh nggak tahu diri, maksudnya nggak tahu dirinya sesungguhnya tuh. Jadi kayak di firman sendiri kan dibahas kayak iman tanpa perbuatan. Rasa syukur kita, ucapan diaplikasikan dalam perbuatan baik. Itu kan termasuk bisa rasa syukur juga kan. Setelah kita bersyukur dalam ucapan, kita aplikasikan dalam kehidupannya. Nah yang ketiga nih, saya nanya Mas Budi ya, apakah perbuatan kita di dunia ini akan menentukan bagaimana kita menuai di kehidupan kekal? Iya benar. Yang seperti saya bilang tadi, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tuhan Yesus sendiri kan sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, dan ya kita tinggal perbuatan kita benar menurut firman-Nya tidak, dan itu akan menuai di kehidupan berikutnya kan. Kita bermanfaat di dunia ini, berbuah roh kan ada di firman-Nya juga gitu. Nah kalau berbuat baik aja nih Mas, tapi nggak kenal Yesus, itu bagaimana? Zaman sekarang udah nggak bisa. Zaman gini, dulu Abraham itu belum ketemu Tuhan Yesus, belum ada Tuhan Yesus. Dia diselamatkan oleh iman dia. Nah, waktu iman dia percaya bahwa nanti ada juru selamat, dia percaya tuh. Tapi belum ada Yesus waktu itu. Dia percaya, dia berbuat baik, melakukan kebenaran firman Tuhan tuh, melakukan kebenaran, selamat tuh. Kalau sekarang enggak. Alkitab berkata bahwa keselamatan itu bukan hasil upaya kita tuh, bukan hasil kerja keras kita. Kalau gitu nggak cengli kok Mas Gias. Kalau bahasanya nggak cengli nih. Nggak adil. Kenapa nggak adil? Orang yang punya duit banyak dia akan berpotensi berbuat lebih baik, lebih banyak daripada orang yang nggak punya. Misalkan sini punya 100.000, sini cuma 1.000 nih. Dia kan bisa berbagi ke 10 orang. Berarti potensi masuk surganya dia dong. Nah, kalau diukur dari kebaikan, makanya enggak, mau perbuatan baik itu bukan kehidupan kekal tuh kalau di ngomong cuma hidup baik, enggak. Kan ada kan orang biasanya yang ngomong, gue nggak usah ke gereja juga nggak apa-apa, yang penting gue berbuat baik. Nah kan banyak orang kayak gitu berpikir seperti itu. Kalau gitu Tuhan Yesus nggak perlu turun dari surga buat nebus dosa kita. Gitu. Tuhan Yesus, salah satu misi Tuhan Yesus itu karena memang keselamatan itu nggak bisa dari pihak kita. Tuhan harus turun tangan tuh, terus sendiri turun dari surga, ninggalin, bukan cuma ninggalin surga, dia mati buat kita. Makanya gitu. Kalau memang ada orang cuma berbuat baik ya, aduh nggak bisa. Amin. Nggak cengli, ya tadi nggak akan adil kalau nggak cengli dah. Ada ayat firman Tuhannya nggak Mas? Coba kita bagi Ada anugerah dari Tuhan itu sendiri ya. Itulah jalan kebenaran. Ada itu. Tapi salah satunya tentang menuai aja lah, anggap ini. Barang ini Galatia 6 ayat 8 ya, saya bacain begini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ini kalau kita patah dulu, kita stop dari sini. Orang kalau ngomong daging, semua kita masih hidup ini pasti mikir tentang kedagingan. Nggak sendiri. Nggak usah ngomong orang lain lah, kita berempat nih. Ini kan nggak layak lah kita ini masuk surga. Kalau dihitung timbangan jauh kok. Makanya gini, semua orang tuh pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Dan percaya Yesus itu obatnya kok.
semuanya berpotensi, semua kan nggak ada orang yang nggak berbuat dosa loh, Iya, nggak ada. Selama dia di bumi ini nggak ada. Alkitab standarnya cukup jelas. Ngomong zina itu melihat wanita dan menginginin saja kita berzina. Belum berbuat tuh ya. Belum Udah berbuat. ini. Baru memikirkan doang tuh. Memikirkan aja udah mendosa. Kita udah dosa tuh. Standarnya segitu ya, gitu. Nah kita udah nggak layak lah kalau ngomong gitu. Nah, Iya. percaya Yesus itu adalah obatnya. Kita semua pasti masuk neraka, tapi karena percaya Yesus dia obatnya nih. Iya. Kita bisa nggak masuk neraka. Kita punya privilege jalur khusus. Gitu. Itu sih. Nah saya terusin tadi ya. Iya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya segala sesuatu yang jahat-jahat itu memang dipikirkan oleh daging kita semua. Iya. Gitu. Nah makanya kita harus menabur dalam roh itu sih gitu. Nah kita kan udah dapat anugerah cuma-cuma nih dari Tuhan Yesus. Bisa nggak kita kehilangan kehidupan yang kekal bersama Tuhan? Bisa nggak? Oh bisa. Kita perjalanan, ada orang gini, misalkan ada orang bukan selalu sih, menunda-nunda untuk beralih ke arah yang baik. Tenang mas, masih muda, Tuhan mah panjang sabar, ya kan? Iya. Tuhan mah panjang sabar. Saya setuju Tuhan panjang sabar. Masalahnya umur kita panjang dah. Iya. Umur kita tidak tahu kita Nyampe sampai. nggak hari Nah, itu? nyampe. Kita ngomong hari ini nih pagi ini, kita kan esok juga nggak ada yang tahu nih kok. Betul. Itu semua misteri. Kita sadar bahwa semua orang pasti mati. Hmm. Yang jadi misteri kan cara matinya nih. Iya, dan Dan kapan yang matinya, kapannya itu. waktunya. Nah, waktunya itu Waktunya yang kapan? kita nggak punya hak dan nggak boleh ya mikirin itu udah nggak ada tahu nih. Nah makanya bisa keselamatan bisa hilang kok. Kalau nggak bisa hilang, orang akan semena-mena menggunakan itu kok. Kita dikasih kepercayaan, misalkan kuasa ngasih kepercayaan kepada saya suatu barang lah. Barang ini tidak saya gunakan dengan benar, pasti kau ambil kok. Iya. Ya. Minimal kalau nggak kau ambil, barang ini akan rusak. Makanya di luaran itu ada yang bahaya juga ya, kita mesti belajar ya. Itu ada pengajaran-pengajaran yang hypergrace. Ya, sekali selamat tetap sekali selamat. selamat tetap selamat. Nggak Ya, bisa. itu nggak bisa tuh. Itu banyak. benar. Jadi pikir Tuhan Yesus udah mati, udah menyelamatkan kita, ya udah kita sekali selamat terus selamat. Tanpa Iya, berbuat apa-apa. Iya, makanya berbuat dosa pun nggak apa-apa, itu yang bahaya. Makanya kita banyak di era sosial media sekarang ini, kita mesti memilah-milah apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Banyak pengajaran-pengajaran yang nggak baik, yang nggak benar, itu kita mesti bincang gitu. Kalau yang rasa kita bukan ajaran ini, lebih baik di skip aja. Kita ajaran kita ini pada Balik lagi ke iya, Tuhan. Ini ada ayatnya itu Pak. kita Rasul Paulus pernah bilang sama orang-orang di Filipi begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, jadi waktu Paulus masih ada atau enggak, waktu itu tadi Paulus menasihati. Kita itu suruh mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Karena banyak orang yang tadi tuh memandang rendah keselamatan akhirnya jadinya keselamatan yang berharga itu jadi nggak berharga. Kan nggak mungkin kita keselamatan yang kudus itu dicampur dengan sesuatu yang nggak kudus, sudah nggak mungkin gitu loh. Makanya kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut gentar. Makanya kalau tadi pertanyaan bisa hilang, bisa, sangat bisa. Bagi orangnya ya, kalau keselamatannya tetap ada keselamatan. Bagi orangnya bisa kehilangan keselamatan dia. Gitu. Nah, cara menjaganya gimana nih Bang Sandi? Coba. Cara menjaga kita tetap menjaga keselamatan untuk hidup kekal itu caranya bagaimana? Kalau bagi saya sih untuk menjaga itu ya kita harus tadi dari ayatnya tadi itu kita harus mengerjakan ya kan, mengerjakan keselamatan itu berarti kan kita harus taat dan patuh terhadap perintah Tuhan dan menjadi bahasa Alkitab itu menjadi pelaku firman ya situ. Menurut kita menjalani hidup mengikuti apa yang diarahkan oleh firman itu sendiri supaya keselamatan itu tetap bersama kita. Amin. Itu menurut saya. Mas Budi? Iya sama, setuju dengan Mas Sandi bilang tadi. Tuntunannya kan udah jelas di firman ya. Semua digambarkan dari kejadian sampai wahyu itu benar-benar tercermin di situ, harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang menjaga kita untuk tetap meraih hidup kekal nanti.
puji Tuhan kita ada di wadah yang benar di Iya. GBK dia. Kita banyak kegiatan ya Mas ya. Yang pasti minggu kita ada ibadah raya. Setiap hari kita ada rumah doa pagi jam 4.50 sampai selesai. Rabu ada ITM, ada kul juga. Itu yang bikin kita menjaga tuh kita tuh, karena pergaulan dan perkumpulan yang baik itu menentukan. Kalau kita bergaul di pergaulan yang buruk, itu akan merusak yang baik. Jadi ya puji Tuhan kita ada di wadah yang benar, kita ada kul, ITM dan sebagainya. Itu menandakan ya gereja kita hidup Mas, kita aktif gitu, dan kita terus kita berdoa untuk mencari jiwa-jiwa, karena tahun ini tahun 2025 ini adalah tahun penuaian. Kita percaya semuanya kita tuai, amin. Tuhan Yesus sudah. Jadi kesimpulannya seperti yang Mas Daus bilang, kita harus hidup takut dan gentar sama Tuhan, supaya kita bisa menjaga kehidupan kita untuk hidup kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk terus kami mengikuti Yesus, untuk hidup benar, menjaga keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan bagi yang menyaksikan siaran ini ya Tuhan. Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.